Salam, salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Ini semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menemukan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi hari ini sudah bangun dan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami mengakui Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, baik pemikiran kami, tingkah laku kami, sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Tapi kami percaya Bapa Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu, menopang kami, memenuhi kami untuk Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari untuk membimbing, menuntun, menyertai sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati renungan pagi kami ini, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti dan bisa kami menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua kita rasakan bagaimana oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan. Tuhan sangat baik, sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kembali kepada Alkitab. Karena tanpa kita kembali kepada Alkitab, tentu banyak ajaran-ajaran seturut dengan kehendak manusia. Banyak ajaran seturut dengan kehendak manusia, menyenangkan hati manusia. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan Alkitab yang kita percayai, kita bingung siapakah yang harus kita ikutkan, kemanakah harus kita jalan kita. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, dimanapun kita berada pada saat ini, di gereja manapun kita berada saat ini, tentu Alkitab adalah dorongan hidup kita. Jika kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, dengan seturut dengan Alkitab, tentu kita mendapatkan solusi yang terbaik. Tentu kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu, karena kita tidak jumpa langsung bersama Tuhan Yesus untuk membimbing, menuntun kita, tapi ada Alkitab untuk membimbing, menuntun, menyertai kita, dituntun dengan Roh Kudus. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, ada Roh Tuhan dimateraikan dengan Roh kita ini. Dialah yang akan berkata-kata, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengajari kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, dan kita dijamin menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita bingung kemanakah arah tujuan kita ini. Apakah kita sudah seturut dengan Alkitab? Apakah memang kita masih berjalan seturut dengan kehendak manusia? Jadi kita bisa bercermin ke dalam Alkitab, karena Alkitab sangat jelas. Tuhan Yesus sudah memperjelas di mana Dia sudah mengenapi firman Tuhan. Dia sudah membuat segala cara bagaimana supaya kita paham dan menangkap bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Tinggal kitanya ini, apakah kita mau membaca firman Tuhan, mau melakukan taat dan setia, atau kita hanya ikut-ikutan saja. Itu adalah tergantung kita. Tuhan juga tidak memaksa kita. Kita tidak dibuat kita ini seperti robot, harus kiri, harus kanan, harus maju, harus mundur. Tapi Tuhan berikan kepada kita hak bebas. Tinggal kita kemanakah arah tujuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kepercayaan kita tidak sia-sia. Jika kita mengandalkan ajaran-ajaran manusia, tentu kita tidak akan mendapatkan kepastian. Karena apa? Karena ajaran-ajaran di dunia ini berbeda-beda ajaran. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu satu, Alkitab satu. Jadi kita pasti seturut dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita
Kita buka Alkitab kita, Roma 5. Roma 5 ayat 1 kita mulai. Judulnya hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak dapat melihat Yesus secara langsung, tapi kita berjalan seturut dengan iman percaya kita. Iman percaya kitalah yang menuntun kita kemana arah tujuan kita. Jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, Roh Tuhan akan membimbing menuntun kita karena ada kita punya iman. Dari karena imanlah kita mempercayai bahwa Roh Tuhan bekerja, sehingga Roh Tuhan itu akan membimbing, menuntun, membukakan rahasia Tuhan firman dalam kehidupan kita. Jadi jika kita tidak punya iman, tentu kita tidak akan mau tahu bagaimana sebetulnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita berdiri oleh karena iman. Karena kita iman itu, iman percaya kita yakin dan percaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena Yesus sudah menjanjikan kepada kita di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, aku yang jalan, siapapun dia sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita harus melakukan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Jika kita tidak mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kemanakah kita? Jadi kita beriman, taat dan setia melakukan firman Tuhan apa yang diajarkannya kepada kita tahun 2000 lalu. Jadi Bapak Saudara jelas kita diperintahkan kita, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi Bapak Saudaraku, mungkin kita itu melakukan iman percaya kita ada tantangan, ada hambatan, ada pergumulan, ada yang harus kita tempuh bagi prinsip yang kita tempuh. Jadi itu sebagai ujian kepada kita bagaimanakah kemampuan iman percaya kita. Sampai semanakah iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah hanya di bibir saja, apakah betul-betul di hati kita. Jadi ini Tuhan menentukan hati kita. Dengan iman percaya kita, kita akan melakukan dengan iman kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya percaya kepada Tuhan, saya katakan saya punya iman, tapi semuanya itu harus kita tunjukkan dari buahnya. Jadi jika kita itu anak-anak Tuhan, kita harus membuahkan hasil, kita itu harus menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Jadi tidak cukup hanya di bibir saja. Banyak saat ini kita mengatakan saya percaya Tuhan, saya Kristen, artinya pengikut Kristus, tapi tidak mau mengikut ajaran-ajaran Kristus. Dia mau mengikuti ajaran-ajaran dunia, tapi dia katakan saya ini Kristen. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah benar dalam lubuk hati kita itu kita mengatakan Kristen? Jika kita tidak mau mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus, tentu itu hanya di bibir kita saja. Karena apa? Karena kita tidak mau taat dan setia apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jika kita mengatakan kita itu orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Harusnya kita itu mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ikuti setiap kriteria apa saja yang diajarkannya kepada kita. Tapi kenyataannya Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita mengikuti ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah renungkan firman Tuhan ini, bukalah hati kita supaya kita jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jangan sekedar kita hanya mengatakan kita ini orang Kristen, tapi buktikan kita ini ada buahnya. Jadi ayat 4 mengatakan kepada kita, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan
pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan ini dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena kita membuka hati melakukannya taat dan setia, sehingga kita dimateraikan dengan Roh-Nya, Roh Kudus, Roh Tuhan. Itulah yang akan berkata-kata dalam hati kita, itulah sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini orang Kristen tidak percaya akan Roh Kudus, tidak akan berkata-kata dalam hatinya karena dia tidak menerimanya menjadi penuntun. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kita itu adalah Roh Kuduslah yang menjamin menuntun menjadi milik Allah. Jadi jika kita andalkan hanya pikiran kita, hanya kita mengandalkan logika kita, hanya mengandalkan kepintaran kita, tentu tidak nyambung. Karena firman Tuhan ini tidak logika, tidak seperti pelajaran-pelajaran anak sekolah, tapi Alkitab ini beda, tampil beda. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi tidak bisa dipelajari dengan akal rasio kita, tidak bisa kita pelajari dengan akal nalar kita, tapi dengan iman percaya. Jadi Bapak Saudaraku, seakan-akan kita ini orang bodoh, orang pintar sangat jarang bisa mengimani yang tidak kelihatan, tidak bisa melakukan yang tidak kelihatan. Jadi orang pintar itu harus kenyataan, 1 tambah 1 adalah 2, tidak bisa 1 tambah 1 1, itu adalah konyol. 1 tambah 1 1 itu tidaklah bisa diterima oleh pelajaran-pelajaran yang ada dalam dunia ini. Jadi 1 tambah 1 harus 2. Jadi tidak mungkin 1 tambah 1 itu 1. Jadi pelajaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini, yang kita renungkan di pada pagi hari ini, 1 tambah 1 tetap 1. Jadi tidaklah masuk di akal. Jadi bisa kita imani, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, apakah 1 tambah 1 itu tetap 1? Apakah memang 1 tambah 1 itu dan 2? Jadi inilah sering tidak didapatkan oleh yang orang-orang pintar. Karena apa? Karena dia dipakai dengan rasionya, bukan dengan iman percaya di mana Yesus mengajarkannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, harus kita kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana pelajaran-pelajaran matematika yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita pelajarinya dengan matematika yang tidak ada di dalam dunia ini, tentu tidaklah nyambung, tidak ada persamaannya. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab dengan iman percaya kita, tidak kita melihat tapi kita percaya. Jadi Bapak Saudaraku, itu sangatlah sukar bagi manusia. Salahkan kelihatan saja belum tentu bisa dipercayai. Umpama saja teman kita bisa kita cerita dengan dia, bisa kita curhat dengan dia, bisa kita berkata-kata dengan dia, tapi tidak bisa kita percaya 100%. Itu yang kelihatan. Ini konon yang kita percaya tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa mempercayai 100%? Itu sangatlah mustahil. Jadi itu tergantung kita, bagaimana kita mengimani firman Tuhan ini, bagaimana kita menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kita harus menguji firman Tuhan. Jika kita tidak menguji, kita tidak akan percaya. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tidak logika. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, baca Alkitab, buka hati kita, renungkan firman Tuhan ini, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Disitulah baru kita nangkap bagaimana sebetulnya jalan-jalan menuju kehidupan yang kekal itu, bagaimana sebetulnya kita hidup di dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi jika kita tidak membuka hati kita, tidak menutup hati kita hanya ingin tahu saja, kita pasti tidak akan tahu. Jadi karena apa? Karena 3 itu 1 itu mustahil. 3 tetap 3. Nggak mungkin 3 itu bisa disatukan. Itu tidak mungkin. 1 tambah 1 1 itu tidak mungkin.
tiga dikatakan satu, itu tidak mungkin. Jadi kita melihat dengan 5 keping roti dengan 2 ekor ikan makan 5.000 orang, bahkan lebih. Sisanya 12 keranjang, itu tidaklah logika. Salangkan 5 keping roti tadi dengan 2 ekor ikan itu aja, dengan 10 orang mungkin tidak kenyang, mungkin dengan 5 orang pun tidak kenyang. Ini bisa kenyang 5.000 orang, tambah anak-anak, tambah lagi perempuan, berarti sekitar 15.000 orang, bahkan lebih dari 12 keranjang. Itu tidaklah logika. Dari mana dasarnya itu? Jadi begitulah firman Tuhan ini, makanya kita tidak bisa memakai logika kita. Jadi kita harus menguji firman Tuhan ini. Kita baca firman Tuhan ini, kita praktekkan apakah betul atau tidak. Jika tidak betul, tak usah kita mengikuti menjadi orang Kristen, tak usah kita menjadi ikut-ikutan saja. Ngapain kita menghabiskan uang, menghabiskan ilmu, menghabiskan waktu jika tidak betul Alkitab ini. Jadi Bapak Saudaraku, saya sudah mempraktekannya dalam kehidupan saya sendiri. Kenapa? Karena tahun 2006 saya sakit. Ketika saya mendengar imanmu menyembuhkan kau seperti perempuan pendarahan 12 tahun, saya timbul iman percaya saya akan praktekkan firman Tuhan ini. Apakah betul firman Tuhan ini? 12 tahun saja bisa sembuh. Saya baru setahun, walaupun sudah vonis dokter hanya berapa persen harapan hidup. Tapi iman percaya saya yakin saya pasti sembuh karena saya baru setahun. Sedangkan perempuan pendarahan itu sudah 12 tahun. Berarti kecil dari Tuhan. Tuhan, saya yakin firman, saya mengimaninya, saya yakin saya sembuh, saya kecil bagi Engkau. Jika saya sembuh Tuhan, saya melakukan firman-Mu semampu saya. Luar biasa. Kenapa? Karena 12,5 saya imani, saya sembuh. Seakan-akan saya bukan sakit dulu, seperti saya mimpi. Itu tidaklah logika dengan akal manusia, tapi buktinya nyata karena saya mau menguji firman Tuhan apakah betul atau tidak. Kalau tidak betul, ngapain kita mesti sibuk-sibuk, ngapain kita mesti berkorban, ngapain kita mesti membuang waktu kita untuk beribadah, kegiatan-kegiatan untuk dalam firman Tuhan, ngapain kalau tidak benar. Jadi semuanya benar Bapak Saudaraku. Buktinya saya juga penuh waktu saya melayani ke kampung-kampung untuk memberitakan firman Tuhan. Padahal saya ini hidup pas-pasan. Hanya hidup istri saya jualan di kaki 5 di pada impres ini. Itu tidaklah logika dengan manusia. Bagaimana hidup istri saya hanya jualan di kaki 5 bisa menghidupi 5 orang. Itu tidak mungkin. Bahkan bisa membiayai anak 2 kuliah, termasuk 3 sama saya, karena saya juga butuh uang untuk pelayanan. Itu tidak mungkin. Ternyatanya luar biasa, semuanya dicukupkan Tuhan dengan 1 orang yang mencari, tapi yang menghabiskan 5 orang. 1 yang mencari, 5 orang yang menghabiskan. Tuhan punya cara. Saya pergi kampung-kampung itu Bapak Saudaraku, apa yang saya bisa sampaikan itu semuanya karena karunia Tuhan. Tidaklah logika, karena saya tidak punya sekolah sama SD tidak. Bagaimana saya bisa melayani jiwa-jiwa yang saya hadapi itu bukan manusia biasa, tapi saya hadapi itu ada roh-roh penghuni udara. Jadi lawan saya itu Bapak Saudaraku tidak kelihatan. Kalau kelihatan bisa kita mengelak, tapi lawan saya itu tidak kelihatan. Tapi semuanya karena iman percaya kita, yakin dan percaya, kita bisa membuktikannya. Sehingga saya selamat sampai sekarang. Itu bukanlah kehebatan kita, usaha kita, tapi karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar roh yang kuberikan kepada kamu ketimbang roh-roh yang ada dalam dunia ini.
Itu tulang punggung kami. Jadi siapa takut? Karena apa? Karena ada roh Tuhan dalam hati kita ini. Dalam roh kita itu, itulah yang menyertai kita, itulah membimbing kita, itulah menyertai kita. Siapa takut? Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Yesus, memang luar biasa. Luar biasa kuasa Tuhan itu ketika saya dulu tahun 2010 dulu saya pergi ke kampung-kampung. Luar biasa Tuhan itu menyertai saya. Karena apa? Saya melihat bagaimana orang menyantet saya. Tapi karena firman Tuhan mengatakan lebih besar roh yang kuberikan kepadamu ketimbang roh dan dunia ini. Sehingga itulah saya kuat. Sehingga saya semuanya itu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya menyingkir. Segala cara penghuni udara mengganggu saya. Ketika saya pergi kampung-kampung disantet saya, kadang-kadang melalui minuman. Tapi ketika saya mau mengangkat minuman itu, gelas itu pecah. Itu pelindungan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, itu jika kita menguji firman Tuhan, jika kita mau mempraktikkan firman Tuhan, jika kita hanya ikut-ikutan, bagaimana kita bisa mengerti dan bisa percaya firman Tuhan? Tidak bisa. Bagaimana kita punya iman jika kita tidak mempraktikkannya? Jadi harus kita mempraktikkannya Bapak Saudara. Karena saya mempraktikkan bagaimana saya melayani ke kampung-kampung, saya pergi terus. Saya tidak menghiraukan bagaimana istri anak-anak saya, bagaimana sekolah anak-anak saya, bagaimana biaya anak-anak sekolah saya. Tapi Tuhan turut bekerja. Di mana saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan mengerjakan pekerjaan keluarga saya. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bahkan anak-anak saya tamat kuliah. Bahkan anak saya bekerja. Bahkan anak saya berkeluarga. Bahkan anak saya sudah punya anak. Itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, dia kaya, tadi dia punya anak. Dia kaya, tapi anak-anaknya tidak seperti di hatinya. Banyak gangguan-gangguan yang harus dipikirkan. Jadi banyak dia hebat, dia bisa dia mempunyai segala-galanya, tapi dia tidak mendapatkan cucu. Tapi Tuhan punya cara. Jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, semuanya itu akan diperhatikan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan. Karena jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita ada penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang Bapak Saudaraku, jika kita melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kegigihan kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Jadi kita harus menanggalkan kedagingan kita. Karena saya berpikir begini Saudaraku, mati pun mati saya siap jika saya mati dalam pelayanan. Karena tahun 2006 semalam juga saya sudah vonis dokter saya berapa persen cuma harapan hidup. Tapi saat ini saya hidup. Saya bisa berbuat apa-apa. Berarti Tuhan menyertai saya. Jika karena pelayanan saya ini saya mati, saya siap. Berarti saya selamat. Itulah dalam benak hati saya. Sehingga saya tidak khawatir. Apapun yang saya hadapi itu saya tidak khawatir. Karena mati hidup adalah di tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan belum kehendaki kita mati Bapak Saudaraku, apapun cara dunia ini tidak akan mati. Tapi jika Tuhan sudah berkehendaki, kita tidur aja bisa mati, tidak bisa lagi bangun di pagi hari. Jadi mati itu tidak harus kita takuti, tapi kita takutkan itu kemana kita jika kita mati. Itu yang kita harus pikirkan dari sekarang. Karena kesempatan itu tidak ada dua kali. Karena jika kita sudah dipanggil, ada dua jalan, lebar, sempit. Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Tuhan sudah memberi jalan, tinggal kita dari jalan manakah yang kita tempuh. Apakah jalan lebar, apakah jalan yang sempit. Tentu Bapak Saudaraku, rata-rata manusia mencari jalan yang lebar, jalan yang senang-senang,
jalan yang pesta pora, jalan yang berhura-hura dan berleha-leha. Tentu dunia mencari itu, saudaraku. Karena apa? Kita melihat buktinya. Banyak saat ini mencari kesenangan pergi ke luar negeri, bahkan pergi ke Israel, bahkan pergi kemana-mana untuk mencari kesenangan, untuk mencari kenikmatan. Tapi itu semuanya, Bapak saudaraku, tidaklah kekal. Buktinya pulang dia dari Israel, saudaraku, bahkan uangnya sudah puluhan juta habis pergi dari Israel. Buktinya tidak ada perubahan. Buktinya tidak ada kuasa Tuhan. Buktinya tidak ada tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Banyak saat ini masih sama saja kelakuannya sebelum pergi ke Israel. Masih sama saja, masih dendam juga, masih cikurak juga, masih gosip juga, masih juga melakukan hal-hal tentang dunia ini. Jadi apa artinya, Bapak Saudara? Berarti hanya mencari kepuasan, hanya ingin tahu saja. Padahal si dia sudah habis puluhan juta untuk mencari ketenangan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketenangan ada di dalam Tuhan. Ketika kita melayani jiwa-jiwa itu, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melayani jiwa-jiwa itu, ada sukacita dengan berkobar-kobar. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bertawa-tawa, bersenyum-senyum untuk menghibur orang-orang yang kita layani. Jadi sukacita itu sangatlah luar biasa. Ketika kita perlu pulang dari situ, Bapak Saudaraku, kita mendoakan dia, kita nampak kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu, sehingga hati kita ini berkobar-kobar dengan sukaria, bersenang-senang. Jadi itu tidak bisa dibeli dengan uang kita, tidak bisa dengan kegigihan kita, karena tuntunan Roh Kuduslah yang membuat kita bahagia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berpikir secara dunia, seperti saat ini saya ini, saudaraku, saya tidak punya uang, tapi saya tetap ceria, tetap semangat. Karena apa? Karena ada Tuhan menyertai saya. Buktinya Bapak Saudaraku, semuanya cukup. Walaupun di kantong saya, di dompet saya tidak ada uang, saya pingin makan dan sebagainya, ada orang yang menraktir saya, ada orang yang memperhatikan saya. Berarti tidaklah uang segalanya. Tapi jika kita kembali kepada Tuhan, kita bisa menikmati orang nikmati. Kenapa? Karena ada cara Tuhan. Sering Bapak Saudaraku, ketika saya berjalan, ada teman saya meneleponi saya, Pak Sembiri, di mana posisi saat ini? Saya mengatakan di sini. Apakah mengganggu saya? Tidak. Kalau tidak mengganggu, apakah Bapak boleh kita berjumpa? Boleh. Pak, datanglah ke sini atau saya jemput. Dia mengatakan. Dia dibawa saya ke restoran yang mewah. Saya tidak pernah bayangkan itu, saya tidak pernah ke tempat itu. Itu cara Tuhan menikmati dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan khawatir walaupun mungkin kita itu tidak punya uang, kita tidak berbicara dengan cara Tuhan. Tidak ada mustahil. Tidak ada yang mustahil, karena saya Bapak Saudaraku di kota Medan ini, mana di makanan yang enak kata orang, saya sudah nikmati. Itu bukan ada di kantong saya, tapi karena ditraktir orang. Jadi memang saya ini, saudaraku, bagian menikmati. Walaupun saya tidak punya uang, saya menikmati. Orang punya mobil mewah, saya juga bisa menikmati. Kenapa? Karena saya sebagai penumpang, seakan-akan saya bosnya. Karena apa? Dia supirnya, saya sebagai duduk di sampingnya, seakan-akan saya yang bosnya. Padahal yang memikirkan mobilnya itu, minyaknya, olinya, semuanya adalah dia. Saya duduk manis di sampingnya. Jadi Bapak Saudaraku, apa rupanya kita cari di dalam dunia ini? Kita cari di dalam dunia ini adalah kesenangan. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Walaupun mungkin 10.000 kita dapat satu hari ini, kita bisa menikmati itu. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi itulah
uniknya kita di dalam Tuhan Bapak Saudaraku. Jadi bukan hanya kita harus berjuta-juta di dompet kita sehingga kita bersyukur kepada Tuhan, tapi kosong dompet saya Saudaraku ketika pernah juga saya Saudaraku pergi melayani, pulangnya sudah jauh malam. Saya parkirkan di kereta saya di parkir, rupanya parkir itu sudah tutup karena jauh malam, sehingga teman saya tadinya dia bawa dengan mobil, kami pisah karena saya juga menganggap tukang parkir itu masih buka. Saya turun di situ sehingga mereka pergi, sehingga saya ingin mengambil kereta saya. Ternyata parkir kereta itu sudah tutup karena sudah jauh malam, sehingga saya nongkrong mau pesan Grab, HP saya sudah habis baterainya, jadi tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Saya lihat Grab, saya panggil, dia tidak mau. Berapa Grab saya panggil, dia tidak mau mengangkat saya, tapi saya berdiri tetap di tempat, sehingga ada orang yang baik hati berkata, "Pak, mau kemana?" Saya mengatakan, "Saya mau ke Selmingkar." Ayo, saya antar, katanya. Siapakah menyuruh dia Bapak Saudaraku? Tuhan. Padahal Grab saya panggil, berapa kali saya panggil Grab, tidak ada yang mau mengangkat saya. Tapi orang bapak-bapak yang lewat itu melihat saya sehingga dia berhenti, sehingga bapak katakannya, "Pak, mau kemana?" Siapakah yang membuka hatinya Bapak Saudaraku? Sehingga saya mengatakan, "Saya mau Selmingkar B." Ayo Pak, saya antar. Luar biasa Tuhan itu Saudaraku, sehingga saya antar ke rumah, sehingga saya mengasihi uang minyak Saudaraku ini, pembeli minyak. Jangan, saya tidak itu Bapak, saya memang ingin mengantar Bapak. Dia mengatakan. Jadi itu saya rasakan oleh tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, itulah dapat di pelayanan ini Saudaraku, semuanya Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Walaupun mungkin kita hidup pas-pasan Saudaraku, Tuhan tetap campur tangan sehingga kita hidup bahagia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjut firman Tuhan di mana tadi ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi